Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo, dan hari ini kita akan masuk dalam video yang bisa dibilang aku tolol juga, mah kasus juga sebenarnya. Tapi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah fenomena atau event yang bisa dibilang baru-baru aja ini terjadi. Tepatnya itu terjadi di tanggal 14 April 2025 kemarin. Nah, event yang terjadi itu apa? Jadi pada hari Senin tanggal 14 April 2025 kemarin itu ada yang namanya the first ever Blue Origin's all female space flight. Woke sekali, ya kan? Feminis sekali. Dan apa itu? Apakah Anda baru mendengarnya? Jadi memang Blue Origin ini adalah perusahaan teknologi luar angkasa punyanya Jeff Bezos yang punya Amazon, yang meja kerjanya itu pakai pintu ya. Nah, di tanggal yang udah gue sebutin tadi, Blue Origin itu baru aja menerbangkan 6 perempuan ke luar angkasa, terus turun lagi, dan bisa dibilang dihujat. Betul sekali, Anda tidak salah dengar. Pas mendarat itu, si 6 penumpang ini itu dihujat habis-habisan, dan bahkan sosial media itu dipenuhi sama berita kayak penerbangan ke luar angkasa itu katanya bohong penerbangan tersebut. Ada yang bilang juga kalau mereka itu cuman ada di studio green screen. Dan pokoknya mereka cukup dirujak habis lah sama netizen yang memang kesel mungkin karena statement-statement mereka setelah mereka mendarat. Terutama sama Katy Perry yang menjadikan penerbangan luar angkasa tersebut sebagai bahan promosi world tour-nya di tahun ini. So gimana kasusnya? Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still. Terbang ke luar angkasa sebagai wisata itu memang udah bisa dibilang makin kelihatan lah ya. Kelihatan doang gitu sebenarnya. Ngalamin sih kayaknya hampir mustahil buat orang-orang normal yang mungkin kayak kita ini. Karena udah pasti mahal banget. Dan kenapa bisa makin kelihatan juga bukan lain alasannya adalah karena 2 minggu lalu itu baru aja ada penerbangan luar angkasa yang terjadi lagi. Dan penerbangan kali ini tuh jadi rame banget di sosial media selama 2 minggu terakhir semenjak itu penerbangan terjadi. Jadi seperti yang udah gue bilang di intro, penerbangan luar angkasa yang satu ini tuh dilakukan sama perusahaannya si Jeff Bezos yang adalah Blue Origin. Jadi buat sedikit background, Blue Origin ini adalah perusahaan teknologi luar angkasa asal Amerika Serikat yang bikin itu Jeff Bezos, dibikinnya di tahun 2000. Jadi selain bikin marketplace, dia juga bikin perusahaan roket. Nah, yang jadi rame adalah perusahaannya punya si Om Botak Jeff Bezos ini adalah salah satu misi keberangkatan alias penerbangan quote unquote luar angkasa yang dilaksanakan sama mereka pada kuartal 2 tahun 2025 ini. Yang tepatnya itu di tanggal 14 April 2025 kemarin. Nah, kenapa bisa rame? Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu kalau memang di keseluruhan industri teknologi luar angkasa alias space tech itu terjadi yang namanya disparitas antara pria dan wanita di dalamnya. Yang bikin pria itu lebih banyak mengambil bagian. Lebih banyak juga jumlah tenaga kerja pria di sana dan pokoknya mungkin bisa dibilang kurang lebih sama kayak di semua industri. Apalagi industri teknologi kayak gini juga kan mulai naik di tahun-tahun perang dingin. Dan ya dengan waktu development di saat perang kayak gitu pastinya yang lebih banyak berkontribusi dan lebih banyak terjun ke lapangan pada masa-masa itu tentunya adalah para laki-laki. Makanya dengan adanya disparitas antara kedua gender ini, akhirnya kan banyak terbit yang namanya gerakan-gerakan yang emansipasi wanita supaya ada kesetaraan di setiap aspek kehidupan sehari-hari sampai ke sektor industri juga. Dan tentunya tidak terkecuali industri luar angkasa. Karena secara singkat aja jumlah astronot wanita yang pernah melakukan penerbangan ke luar angkasa itu jauh banget jumlahnya kalau dibandingkan sama yang pria. Di mana astronot perempuan itu totalnya ada 104 orang yang keluar angkasa. Sedangkan kalau ngomongin yang cowok itu totalnya ada 596 orang. Jadi memang terpaut jauh jumlahnya. Makanya jadi gak heran kan kalau ada yang tergerak buat menerbangkan perempuan-perempuan lain untuk menjadi representasi bahwa perempuan pun bisa terbang ke luar angkasa. Ketemu sama UFO. Dan ya gak ada salahnya juga pergerakan-pergerakan kayak gini kalau memang hasil akhirnya demi kebaikan dan kemajuan ilmu pengetahuan juga. Dan tujuan inilah yang mau dicapai sama si Blue Origin dengan kendaraan berupa misi NS-31 yang dilaksanakan di pertengahan April kemarin. Nah, secara spesifik, si Blue Origin NS-31 ini ditujukan untuk membuat sejarah dengan all female crew untuk ngasih motivasi dan menginspirasi perempuan-perempuan untuk jadi female space traveler di masa depan. Sampai sini kalian pasti nangkep dan merasa oke sebenarnya sama misi penerbangan tersebut. Apalagi ini terkait isu sosial emansipasi wanita yang baik tentunya adanya.
Dan ya why not juga gitu kan untuk melakukan misi dengan objektif yang kayak gini. Tapi bisa dibilang isunya itu terjadi setelah itu semuanya tuh siap dan ready. Coba kalian pikirkan ya, kalau udah ada misinya, udah ada objektifnya, udah ada kegiatannya, terus faktor apa lagi yang belum disebutkan gitu ya. Betul sekali, yaitu siapa. Nah kali ini kita ngomongin aktornya nih, siapa yang bakal diterbangkan keluar angkasa setelah semua preparasi siap. Dan jawabannya siapanya itu total ada 6 orang. Gendernya tentunya karena ya objektifnya adalah all female crew, ya tentu semuanya adalah perempuan. Dan mereka itu terdiri dari rocket scientist NASA bernama Aisha Bow, terus ada aktivis hak sipil Amanda Nguyen, ada co-host CBS Mornings Gil King, terus ada produser film Carrion Flynn, tunangannya si Jeff Bezos, ada Lawrence Sanchez, dan tentunya siapa? Iya, Katy Perry. Maksud gua, di sini gue tidak mendiskreditkan perempuan manapun atau manusia manapun, tapi maksud gua di sini kan tujuannya itu adalah buat menginspirasi banyak wanita di masa depan untuk terjun ke dalam industri luar angkasa kayak gini, buat jadi space traveler di masa mendatang. Dan pastinya jalan menuju ke sana juga harus punya ilmu ataupun pekerjaan yang secara langsung berkenaan dan punya relevansi sama industrinya. Yaitu antara mungkin ya tentunya menjadi astronot mungkin, yang pengen jadi space engineer, ada rocket engineer atau apapun lah soal luar angkasa. Ya sarjana fisika gitu kan. Tapi di sini maksud gue kenapa yang diundang itu sebagian besarnya bukan dari ranah NASA atau terkait dengan industri terkait gitu. Tapi malah dari industri hiburan gitu. Kenapa Katy Perry gitu? Kenapa nggak Ariana Grande maksud gue? Coba bayangin dari orang pertama sampai yang terakhir gue sebutkan, makin belakang itu makin nggak ada hubungannya sama industri si space tech ini. Dan dari total 6 orang yang jadi peserta, itu cuma 2 diantaranya yang benar-benar pernah mempelajari atau terjun langsung ke masalah luar angkasa ini. Dari yang pertama itu udah jelas rocket scientist NASA Aisha Bow dan juga si aktivis bernama Amanda Nguyen yang pernah belajar astrofisika dan pernah jadi anak magang di NASA sebelum dia itu jadi aktivis. Dan ini aktivisnya terkenal banget Amanda Nguyen ini. Sedangkan yang lain, wah yang satu presenter berita ya kan. Yang satu bininya Jeff Bezos, emang mah ordal aja gitu. Dan yang satu lagi penyanyi, dia emang maksud gue mau hiburan Anda gitu ya di planet ya. Dan sekali lagi maksud gue mah sebenarnya tidak apa-apa buat siapapun mendapatkan pengalaman yang sebegitu wahnya dengan terbang ke luar angkasa. Tapi yang jadi masalah itu kan di sini tuh ada objektifnya buat spreading awareness dan juga buat menginspirasi. Supaya tuh kalau ada anak muda wanita gitu ya, jadi mereka nggak segan gitu kalau mereka punya cita-cita pengen jadi space engineer atau jadi apapun yang terkait dengan luar angkasa. Kan ceritanya itu awarenessnya, bukan lu misalnya tukang rujak terus lu pengen jadi engineer kapal luar angkasa gitu. Itu kan terlalu nyebrang gitu. Dan pertanyaannya itu jadi kenapa harus banget bininya Jeff Bezos sama Katy Perry jadinya yang berangkat. Ini yang memang menjadi konsiderasi publik gitu terkait dengan siapa yang berangkat ini. Kalau kita ngomongin spreading awareness, Katy Perry memang tentunya followersnya banyak banget dan udah cukup senior juga di industri hiburan Hollywood. Dan sekali lagi memang sah-sah aja mau Katy Perry atau siapa kek buat terbang pakai roket. Cuma masalahnya itu ada di waktu pas pelaksanaan misi NS-31 ini dan juga di kejadian setelahnya. Kita coba lihat ke bagian pelaksanaan penerbangan ini dulu. Jadi penerbangan Blue Origin NS-31 ini tuh bukan yang benar-benar sampai keluar angkasa dan nyampe ke planet mana gitu, landing gitu, enggak ini. Jadi kita samakan ekspektasi dulu kalau mereka ini sebenarnya terbang ke perbatasan luar angkasa. Seperti yang gue bilang di awal, yang total ketinggiannya itu ada di angka 346.000 kaki atau sekitar 106 km dari bumi. Dan di ketinggian 106 km ini mereka itu melewati yang namanya garis Kármán. Garis yang secara internasional diakuin sebagai batas antara atmosfer bumi dan juga luar angkasa. Yang tepatnya itu mereka ada di lapisan termosfer. Jadi technically mereka itu masih ada di lapisan atmosfer bumi intinya. Walaupun memang mereka sempat tuh yang namanya mengalami perubahan gravitasi yang bikin mereka seakan-akan tanpa bobot pastinya. Dan itu bisa lo lihat di footage yang lagi ditampilkan di layar sekarang ini. Dan total waktu penerbangan ini tuh jelas nggak sampai yang berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kayak astronot-astronot yang memang mengorbit di luar angkasa bisa dibilang. Karena kalau lo mau tahu berapa coba gue tanya kira-kira penerbangannya ini ngabisin waktu berapa lama nih si NS-31 ini. Yaitu adalah tepat 10 menit 35 detik dari mulai meluncur sampai ke titik tertinggi yang mereka itu udah bisa ngambang-ngambang. Dan sampai mendarat lagi di tempat yang gak jauh dari tempat peluncurannya. 11 menit tuh, jadinya cuma 11 menit. Dan dari durasi 11 menit ini, kemudian jadi blunder selanjutnya dari misi penerbangan suborbital ini.
Karena penerbangan ini itu bisa dibilang bukanlah sesuatu yang edukasional, tapi justru lebih ke rekreasional. Karena selama 11 menit itu yang terjadi adalah duduk, terbang, sampai ngambang, ketawa tiwi, teriak wow, duduk lalu mendarat. Jadi memang bener-bener kayak wahana orang kaya aja gitu. Kalau lu punya banyak duit ya itu, ngeliat Titanic lah gitu kan, meledak dia gitu kan. Kayak gitu tuh kira-kira. Makanya gak heran kalau mereka ini akhirnya dirujak habis-habisan. Terutama si Katy Perry yang waktu dia sampai di atas itu dia nyium bunga Daisy yang merepresentasikan anak ceweknya yang namanya Daisy juga. Dan yang paling pecah adalah dia itu ngeluarin sesuatu dari kantongnya, itu sekeping plastik yang bentuknya itu kupu-kupu. Dan lu mau tahu itu apaan? Itu setlist World Tour dia bos, yang lagi berjalan di tahun ini. Makanya alasan-alasan yang dari tadi gue sebutkan lah yang memang bikin misi penerbangan ini jadi lumayan dihujat sama netizen. Karena selama ada tajuk menginspirasi, ya ini nggak inspirasional sama sekali kalau dari sisi space tech ataupun soal ilmu ruang angkasa. Karena kalau gue sebagai orang normal yang di kelas menengah ngeliatin beginian gitu ya, rasanya gue bukannya termotivasi jadi space tech engineer atau rocket engineer, tapi gue lebih termotivasi supaya jadi miliarder, korup jadi tikus laci di pemerintahan gitu. Supaya bisa cepat-cepat jadi kayak Katy Perry dan bisa wisata luar angkasa kayak yang dilakukan sekarang. Pesan utamanya jadi kapitalis gitu. Jadi dari yang awalnya ini trip ceritanya buat keren-kerenan, akhirnya mereka ini jadi candaan banyak orang, bahkan brand fast food Wendy's saja sampai ikutan ngecengin Katy Perry di Twitter dengan postingan "Can we send her back?" yang ngerespon si Katy Perry yang udah mendarat waktu itu. Dan gak cuma itu doang, yang bikin mereka makin quote-unquote dibenci juga karena masalah labeling diri mereka sendiri yang sampai ke lower third video aja berlebihan banget gitu kesannya. Jadi selama trip ini tuh si 6 perempuan ini melabelkan diri mereka sendiri itu sebagai space crew. Padahal yang dilakuin sama mereka itu cuma duduk sebenarnya. Menikmati pemandangan bumi dari atas langit dan mendarat lagi. Bahkan kalau ngomongin identitas mereka yang adalah space crew ini, di video officialnya channelnya si YouTube Blue Origins itu, mereka tuh dianggap sebagai NS-31 astronaut. You are officially an astronaut. Thank you so much. How do you feel? I feel super connected to love. Maksud gue mah kalau kita naik bus kota dan kita duduk, kan bukan berarti kita adalah supir bus, kita bukan bus crew ya kan. Kita naik WUS Jakarta-Bandung juga bukan berarti kita adalah WUS crew, kan enggak juga. Jadi bagi gue sih agak aneh dan gak masuk akal aja penamaan identitas mereka ini sebagai sesuatu yang terlalu grand dan wah banget. Padahal aslinya ini mah cuman sekedar penumpang wahana orang kaya doang jatuhnya. Kasian sama yang belajar sekolah bertahun-tahun untuk jadi the real space crew gitu. Ditambah lagi dari trip ini juga bukan yang pertama kalinya dari Blue Origin sebenarnya. Dan di 2021 itu kursi penumpang pertama Blue Origin ini juga dilelang dan terjual dengan harga 28 juta US dollar. Dan biaya untuk bisa jadi penumpang di roket Blue Origins ini juga nggak dipublikasikan. Secara spokespersonnya Blue Origins yang punya nama Bill Kirkos itu juga bilang ke CNN bahwa ada beberapa penumpang yang naik dengan gratis sedangkan sisanya bayar. Dan pada konteks ini juga CNN nggak dikasih tahu sama sekali berapa harganya dan siapa yang membayar ini. Jadi makin mencurigakan aja kalau ini tuh harganya benar-benar mungkin tidak masuk akal dan memang bukan untuk masyarakat luas. Apalagi yang ada di publik soal harga Blue Origin ini juga cuman sekedar DP-nya doang. Ya harga DP-nya itu udah di angka 150.000 US dollar atau sekitar 3 miliar rupiah lebih untuk DP-nya doang. Apalagi kalau kita ngomongin respon masyarakat terhadap yang kayak gini-ginian. Saking banyaknya yang gak suka sampai ada juga respon-respon liar yang menganggap kalau penerbangan ini tuh palsu dan cuman sekedar green screen. Ada yang nganggap ekspresi mereka di dalam kapsulnya itu terlalu santai dan bahkan katanya seatbeltnya Katy Perry juga gak kenceng. Dan pas lagi mencapai kecepatan tertinggi dari roketnya juga katanya kayak gak berasa naik roket ke luar angkasa. Dan gak sampai di situ aja, si Katy Perry juga kena bash lagi setelah orang-orang ingat kalau dia itu sempat jadi host di laporan cuaca UNICEF pada tahun 2015 yang membahas soal perubahan iklim global yang disebabkan sama ulah manusia juga. Tapi pada sisi lain, 10 tahun kemudian dia malah naik roket buat wisata dan promosi World Tour dia sendiri, di mana dampak global warmingnya untuk satu roket terbang itu juga tinggi sekali. Walaupun kalau ngomongin yang namanya secara saintifik, ceritanya si roketnya Jeff Bezos yang satu ini tuh katanya lebih ramah lingkungan dengan bahan bakar berupa oksigen cair dan juga hidrogen. Jadi emisinya itu uap air dan bukan karbon. Tapi kalau ngomongin pendapat lain juga ada yang bilang bahwa emisi uap air kayak gini itu bisa meninggalkan jejak kondensasi di atmosfer dan bisa bikin panas itu terjebak dan kita bakal makin panas. Apalagi kalau ngomongin di penerbangan dengan ketinggian segitu, disebutkan bahwa disipasi panas itu terjadinya jauh lebih lama prosesnya
kalau dibandingkan sama apa yang terjadi di daratan. Jadi sebenarnya tetap ujung-ujungnya bikin global warming juga. Dan beberapa cuplikan juga lu bisa lihat bahwa pintunya itu sempat dibuka dari dalam. Padahal kalau lu lihat semua spacecraft yang mendarat itu semua pintunya dibuka dari luar karena pressurized banget. Dan gue tidak yakin juga kalau Katy Perry dan kawan-kawan itu bisa yang namanya menerima G-force yang setinggi itu ya sampai ke sana ya. Ini kelasnya harusnya udah Tom Cruise ya, karena ini harusnya adalah kelas pilot-pilot F-16 ya. Ini udah harus yang memang training bertahun-tahun untuk bisa yang namanya mengantisipasi G-force yang setinggi itu. Lu bisa lihat astronot setinggi yang kayak gimana pun juga mukanya langsung pada jelek ya. Ada yang pingsan bahkan saking G-force-nya tinggi banget. Make sure you get enough air back in. Breathe. Drop those shoulders, squeeze the abs and glutes. Breathe. Max intensity. Dan ini lu bisa lihat bahwa 6 orang ini yang gue gak tahu preparasinya kayak apa, kita gak pernah lihat juga preparasinya sejauh mana gitu ya. Dan tiba-tiba mereka bisa terbang dan bisa melalui G-force yang sedahsyat itu dan santai-santai aja. Dan pintunya bisa dibuka dari dalam, Jack. Itu sebenarnya udah paling parah karena pintunya pas mau dibuka dari dalam terus ada yang bisikin jangan dibuka dari dalam. Habis itu baru Jeff Bezos buka dari luar. Dan bukanya juga kayak cuman buat seremonial karena di shotnya dari jauh jadi nggak terlalu kelihatan gitu detailnya dibukanya pakai apa. Iya pintunya ngaplek, nggak embeces gitu kan, ini kan pressurized cabin ceritanya kan, tapi kayak jess gitu. Tapi ini cuman kayak buka pintu biasa doang gitu. Ya gue nggak pernah tahu apakah ini beneran terjadi atau enggak, mungkin aja terjadi gitu ya, atau mungkin ada teknologi baru yang bisa bikin cabinnya mungkin nggak perlu dipressurize dan kawan-kawannya. Ini masalah teknologi yang mungkin jauh di atas intelektualitas kita. Tapi intinya memang kayak gini memang ujung-ujungnya bukan mempromosikan masalah perempuan yang bisa mendapatkan jabatan di industri-industri luar angkasa. Tapi lebih kepada memperlihatkan kepada orang-orang kaya di seluruh dunia, since ini diliput sama seluruh berita-berita atau kantor berita besar di seluruh dunia, ini jadi sebuah kesempatan untuk orang-orang kaya, miliarder, elit global ya kan, bilioner, untuk bisa liburan ke luar angkasa ngajak keluarganya. Gue ngelihatnya ini jadi lebih kepada advertisement dan itu dia kenapa menurut gue jauh lebih relevan untuk memilih 6 orang yang punya background di entertainment ini untuk berangkat ke luar angkasa dan mempromosikan penerbangan ini dibanding memang benar-benar langsung astronot NASA yang kadang-kadang memang mengorbankan dirinya sendiri. Karena lu bisa lihat ya beberapa, ini kan masalahnya nyawa ya menurut gue ya. Karena lu bisa lihat juga di beberapa tahun kebelakang ada roket yang juga meledak pas bawa astronot gitu kan. Jadi sebenarnya ini bukan misi yang selalu safety dan aman-aman aja gitu. Jadi cukup meragukan bahwa Katy Perry berani ada di sana. Menurut gue, masih menurut gue. Tapi itu dia soal penerbangan si Blue Origin ini gimana? Menurut kalian apakah ini hanyalah konspirasi elit global, iklan-iklan asoy? Apakah ini hanya sebuah penyewaan studio? Mungkin kalau orang kaya bayar, oke gue akan terbangin lo agak main tinggian buat lo foto-foto aja. Padahal mungkin gak keluar atmosfer atau cuma pendek aja mungkin penerbangan. Nah kalian coba bisa tulis di komentar apakah kalian adalah bagian dari orang-orang yang percaya bahwa penerbangan ini betul-betul terjadi. Walaupun memang sebenarnya belum lepas atmosfer bumi ya. Jadi sebenarnya ini masih possible dan doable banget. Dan apakah memang bumi itu flat earth ya? Karena itu sih bumi udah bulat pak kalau di Blue Origin ini sih. Jadi menurut saya sih memang bulat ya. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di kasus kali ini. Ini masih menjadi sebuah polemik dan kita tentunya tidak akan pernah tahu apakah ini penerbangan palsu atau tidak. Yang pasti Katy Perry Anda sudah menyumbang global warming ya. Karena Anda terbang ke luar angkasa pakai roket buat ketawa-tawa ya. Bukannya juga pada lihat kaca, malah kepada sering lihat kamera dan senyum-senyum. Kalau gue mah jadi dia... Gue udah pingsan anjing pas naik. Gila indah banget cuy. Bumi cuy maksud gue. Lu malah sempet selfie gitu. Menurut gue mah gak mungkin menurut gue. Iya ngasih setlist. Enggak. Gue gak kepikiran. Gue pasti wah gue udah buka baju gitu mungkin gue ya. Untuk melihat bumi dari atas men. Lu bayangin seberapa banyak manusia yang punya kesempatan untuk bisa lihat bumi dari atas. Gila itu sampai kita mati pun belum tentu kita punya kesempatan itu kan. Si Katy Perry malah ngasih setlist anjing gitu kan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo_santoso. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Semoga kasus ini bisa benar-benar nanti ngasih lihat para astronot yang beneran terbang dan bisa menginspirasi banyak manusia. See you guys on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.